saya ulangi, data center bisnis pertumbuhannya sangat pesat, ya sangat tinggi. Penggunanya tidak hanya company-company besar seperti finansial, banking, government, tapi juga e-commerce, OTT, game provider sekarang tumbuh sangat pesat. Begitu juga hyperscaler yang masuk ke Indonesia serta carrier provider itu sendiri seperti Visat, internet dan yang lain-lain. Nah, itu membutuhkan data center. Ah, kenapa kami bekerja sama dengan mitra sebagai penyedia operational data center karena kami memahami bahwa untuk bisnis data center ini memerlukan kompetensi khusus. Jadi dalam hal mendesain, mengoperasionalkan itu membutuhkan kemampuan khusus sehingga pertumbuhannya, perkembangannya akan sesuai dengan ekspektasi pasar. Kami sendiri Excel Axiata yang fokus untuk mengembangkan jaringan di Indonesia itu juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memastikan bahwa data center ini itu bisa digunakan dan reliable untuk kebutuhan pelanggan-pelanggan kami sendiri, yaitu pelanggan-pelanggan XL yang jumlahnya mencapai lebih dari 57 juta saat ini, dan juga untuk kebutuhan pelanggan-pelanggan bisnis kami. Itu yang perspektif yang kami lihat kenapa kami mengembangkan data center tidak hanya bekerja sendiri tapi juga melakukan pengembangan tersebut bersama dengan mitra yang kompeten untuk bidang ini. Oke, baik Pak Feby, tadi Anda menyebutkan terkait kendala begitu ya, kenapa pusat data juga Anda jual begitu di XL Axiata sendiri karena memang ada keterbatasan kompetensi. Apakah memang hal ini juga dapat diartikan begitu SDM untuk di Indonesia sendiri memang belum banyak yang memenuhi kompetensi tersebut, Pak Feby? Iya, di Indonesia ini relatively masih lebih besar demand ketimbang supply-nya. Jadi kalau kita melihat tadi pertumbuhan kebutuhannya dari company maupun dari OTT atau e-commerce hyperscaler itu sangat besar dan resource yang ada di kita tentunya ini harus kita terus tambah. Nah, saat ini di telco itu sendiri kita sudah mengembangkan sejak beberapa tahun dan ini dalam rangka untuk memastikan layanan kepada end user kami yaitu pengguna seluler khususnya itu bisa maksimal. Tapi itu saja tidak cukup. Kita perlu tambahkan resource tadi dalam rangka men-serve kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih besar lagi dari company-company maupun dari pemain-pemain OTT dan hyperscaler. Jadi Oke. singkatnya memang supply-nya harus kita tambah. Oke, baik Pak Feby, ini kan juga kalau kita perhatikan selama pandemi, bisnis data center ini juga nampaknya menjadi salah satu primadona. Karena memang semua orang begitu membutuhkan data ataupun internet. Dan kalau kita perhatikan juga sudah ada beberapa nama baru begitu dan juga pengusaha besar yang masuk ke ranah data center. Tanggapan Anda seperti apa sih Pak Feby? Ya, ini sekali lagi bukti bahwa pemain-pemain yang sebelumnya belum berkecimpung atau fokus di bidang data center sekarang sudah mulai masuk. Kita tahu guru-guru besar seperti dari Sinarmas, dari Lipo ataupun juga kami di Axiata dan juga dari teman-teman di operator lainnya itu berlomba-lomba sekarang meningkatkan kompetensi penyediaan data center ini. Jadi ini bukti bahwa sekali lagi demand-nya sangat besar dan kami melihat supply ini harus terus ditambah. Ke depan kami yakin bahwa pertumbuhan data center di Indonesia itu akan berkali lipat jumlahnya dan kebutuhan untuk power maupun kebutuhan untuk co-location yang akan ditempatkan di lokasi-lokasi data center pun juga terus bertambah. Jadi kami melihat ini sangat sangat lukratif, sangat prospektif sehingga siapapun pemain yang masuk di sini kita pikir itu akan terus bisa menambah kemampuan penyediaan data center Indonesia. Jadi marketnya masih besar dan belum mencapai saturasi.